Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Karir Kekal. Dunia yang semakin fasik ini sangat kuat mencenderungkan manusia untuk lebih mudah menjadi rusak daripada menjadi baik. Terkait dengan hal ini, firman Tuhan mengatakan begini, saudara. Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku sekalian, hal itu ditulis oleh Paulus kepada jemaat Efesus, ya. Efesus pasal 5 ayat 14-17. Melakukan kehendak Allah adalah karir yang menghasilkan kekekalan yang indah dan mulia. Betapa tidak seimbangnya cara berpikir atau betapa bodohnya manusia yang menjadikan sesuatu sebagai segalanya, sementara sesuatu yang dijadikan segalanya tersebut bersifat temporal atau sementara atau fana. Sementara kesadaran seseorang bersifat kekal. Inilah yang disebut sebagai manusia yang tidak berakal. Kepada manusia seperti ini Yesus berkata, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Dalam kenyataannya, orang-orang seperti orang kaya di Lukas pasal 12 ayat 20-21 ini dipandang cerdas. Kalau ada orang kaya seperti ini di dunia yang sukses dalam mengumpulkan, mengakumulasi kekayaan harta dan aset, pasti dipandang cerdas oleh dunia. Tetapi ternyata ia dipandang bodoh. Bodoh dan kebodohan ini, kebodohan di kekekalan, saudara. Artinya dalam kebinasaan abadi. Kata bodoh dalam teks ini adalah afron, yang artinya selain foolish, senseless, silly, tapi juga berarti careless, ceroboh, tidak menyadari, ignorant, tidak menyadari. Nggak ngeh. Nah, banyak orang nggak ngeh ini. Menjalani hidup tanpa sadar dirinya kekal, maksudnya dia memiliki kekekalan, tetapi dia hanya mengejar kesementaraan atau kefanaan. Konteks dalam Injil Lukas pasal 12 ini adalah mengenai orang kaya yang terus-menerus mengumpulkan harta di bumi, tapi neglect, mengabaikan terhadap kekekalan. Ya, itulah sebabnya Paulus mengatakan begini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, Yesus tidak memberi peluang sedikit pun untuk kita memikirkan hal-hal yang fana. Tidak ada peluang sedikit pun Injil itu mengajarkan kita atau membolehkan kita memikirkan duniawi atau dunia ini. Dalam arti mengingini dunia. Kalaupun kita berkarir, hal itu hanya sebagai jembatan atau sarana untuk mengabdi kepada Tuhan yang menjadi segalanya dalam hidup kita. Tuhan itu segalanya dalam hidup kita. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengikat persahabatan dengan mempergunakan mamon. Mengikat persahabatan dengan Tuhan menggunakan mamon. Mamon bukanlah sahabat, tetapi sarana untuk membangun hubungan dengan Allah yang benar.
banyak orang Kristen bersikap terbalik. Mereka bersahabat dengan dunia dan menggunakan Tuhan sebagai alat untuk meraihnya. Bersahabat dengan mamon, dengan dunia, menjadikan Tuhan sarananya. Wah, ini permusuhan dengan Allah. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Kata persahabatan dalam teks aslinya adalah philos. Kata yang digunakan dalam Lukas pasal 16 ayat 9. Ya, philos. Oleh sebab itu kita harus berani menanggalkan segala keinginan untuk menikmati dunia ini. Ya, jangan menjadi orang seperti yang dilakukan anak-anak dunia yang tidak berjuang menjadi sempurna seperti Bapa, atau yang tidak berjuang untuk serupa dengan Yesus. Bagi mereka karir adalah segalanya dalam hidup ini. Bagi orang percaya, Tuhan adalah segalanya dalam hidup ini. Hanya orang yang menjadikan Tuhan segalanya dapat hidup dalam perdamaian dengan Dia. Ketika seseorang menjadi umat pilihan, maka ia harus terus belajar menempatkan Tuhan sebagai pusat. Pusat di sini sama artinya dengan tujuan, arti dan makna dan nilai. Menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan sama artinya menjadikan Tuhan sebagai tujuan, arti, makna, dan nilai kehidupan ini. Bukan harta. Tanpa Tuhan berarti hidup ini tidak mempunyai tujuan, tidak berarti dan tidak bermakna dan tidak bernilai. Menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan artinya bahwa hidup ini hanya untuk memuaskan hati Allah dan melakukan kehendaknya semata-mata. Tidak ada sesuatu apapun yang menjadi pusat kehidupan ini kecuali Tuhan. Inilah tujuan manusia diciptakan. Ya, inilah tujuan Allah menciptakan manusia, saudaraku. Manusia yang materialistis, menempatkan harta sebagai pusat kehidupan, itu orang yang malang, celaka. Seorang yang gila hormat menempatkan kehormatan sebagai pusat kehidupannya, ini juga celaka. Seorang yang terobsesi menjadi orang terkenal menempatkan popularitas sebagai pusat kehidupan, malang, celaka. Seorang yang mendewakan kecantikan, menjadikan kecantikan sebagai pusat kehidupannya, ini juga malang dan celaka. Seorang yang mendewakan gelar menempatkan pendidikan sebagai pusat kehidupannya, itu juga celaka. Malang. Orang beragama menjadikan hukum dan ritual sebagai pusat kehidupannya. Nah, ini juga malang, saudaraku. Hal terakhir inilah yang akan menjadi pusat renungan kita. Jangan hanya beragama dan memiliki perilaku baik menurut hukum. Ini bisa jadi penyesatan yang terselubung, saudaraku. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupannya akan berkata seperti Yesus berkata, makananku melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Inilah yang namanya hidup bagi Tuhan. Inti dari hidup bagi Tuhan adalah berusaha mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendaknya. Hidup seperti ini adalah kehidupan orang yang kehilangan nyawa di bumi, kesenangan di bumi. Ia tidak memiliki keinginan apapun dalam hidup ini kecuali melakukan kehendak Bapa, menyenangkan hati Bapa. Segala sesuatu yang diingini, segala sesuatu yang dilakukan hanya untuk kepentingan Tuhan semata-mata. Saudaraku, tidak ada orang yang lebih kaya dari orang-orang seperti ini, yang hidupnya hanya untuk menyenangkan hati Allah, melakukan kehendak Bapa. Inilah yang dimaksud dengan mengumpulkan harta di surga. Melakukan kehendak Allah adalah karir yang menghasilkan kekekalan yang indah, kekekalan yang mulia. Berbahagialah orang yang mengerti kebenaran ini dan mengenakan kebenaran ini. Saudaraku sekalian, kita beruntung kita bisa mendengar kebenaran ini, saudara. Oleh sebab itu mari kita bertobat. Amin. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000.
Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.